Jejak kekristenan di tanah Minahasa. Hai Jesiers, tahukah Anda bahwa kota Manado yang berada di tanah Minahasa sudah 2 tahun berturut-turut menjadi kota paling toleran di Indonesia? Penelitian ini dilakukan oleh Setara Institute Jakarta. Manado sebagai salah satu dari 10 kota dengan peringkat toleransi tertinggi di Indonesia, sebagaimana hasil studi indexing yang kami lakukan. Jelas Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, yang dikutip Manado Today 7 Desember 2018. Memang tidak heran jika Manado menjadi kota toleransi, sebab toleransi di tanah Minahasa sudah terbangun sejak tahun 1830. Tapi apa yang menyebabkan mereka memiliki rasa toleransi yang tinggi? Saksikan sejarah Kristen kali ini sampai habis ya. Falsafah Sitou Timou Tumou Tou, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia, merupakan falsafah yang sangat terkenal di dunia. Falsafah ini lahir dari seorang pahlawan Indonesia dari Minahasa yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi untuk mendirikan gereja mandiri, gereja yang dikelola dan dipimpin oleh orang pribumi asli tanpa campur tangan asing. Injil di Minahasa. Kekristenan di tanah Minahasa lahir dalam proses sejarah yang panjang. Perjumpaan masyarakat Minahasa dengan dunia barat dan kedatangan bangsa Portugis yang ingin membangun hubungan perdagangan dengan orang Minahasa pada tahun 1563. Hubungan dagang ini juga disertai dengan misi penyebaran iman Katolik. Pendaratan Portugis di Manado menggunakan perahu kora-kora. Dalam rombongan itu, turut serta seorang pastor bernama Diego de Magalhaes yang dalam pelayanannya berhasil membaptis Raja Manado dengan 1.500 rakyatnya. 20 bulan lamanya, Magalhaes tinggal dan mengajar di tengah masyarakat Minahasa. Dan di masa itu, kekristenan mulai dikenal di Minahasa. Tahun 1570 terjadi perang antara Portugis dan Ternate yang membuat pekabaran Injil ke wilayah lain di Minahasa menjadi terhambat. Tahun 1606, Spanyol menguasai Maluku Utara. Keadaan ini memberi kesempatan lagi bagi misi Katolik untuk memulai lagi pekabaran Injil di Manado. Akan tetapi, banyak misionaris mereka yang mati karena kecelakaan dalam perjalanan laut dan sakit. Ditambah beberapa peperangan dengan orang Minahasa menghalangi pekerjaan misi, sehingga Spanyol meninggalkan Minahasa tahun 1645, yang sekaligus mengakhiri misi Katolik di Minahasa. Pekabaran Injil masa VOC. Verenigde Oost-Indisch Company atau Serikat Dagang Hindia Timur kemudian menggantikan kekuasaan Spanyol dan Portugis di Minahasa. Mereka adalah orang-orang Kristen Protestan. Selain untuk berdagang, VOC juga mendukung misi penyebaran Kristen Reformasi di Nusantara, termasuk di tanah Minahasa. Kehadiran para pendeta Protestan adalah untuk melayani pegawai VOC dan penduduk pribumi. Bangkrutnya VOC di tahun 1799 menyebabkan VOC menyerahkan wilayah perdagangannya kepada pemerintah Belanda tanggal 27 Desember 1799. Sempat terjadi kekosongan kehadiran pekabar Injil di Minahasa antara tahun 1800 sampai 1817. Campur tangan Joseph Camp dalam pelayanan misi di Minahasa. Semangat pietisme yang menggelora di Eropa, termasuk Belanda, mendorong lahirnya lembaga pekabaran Injil bernama Nederlands Zendeling Genootschap atau NZG, atau Perkumpulan Pekabar Injil Belanda tahun 1798. NZG berpusat di Rotterdam dan mempunyai jasa yang besar dalam pekabaran Injil di tanah Minahasa. Joseph Camp adalah penginjil pertama NZG yang datang ke Indonesia, yang kemudian melayani di Maluku tahun 1815. Di episode sebelumnya sudah dibahas mengenai Joseph Camp yang dikenal dengan sebutan Rasul Maluku. Kamu bisa klik di pojok kanan atas untuk lihat pembahasannya ya. Setelah semua jemaat di Ambon dan sekitarnya terlayani, maka pada tahun 1817, Camp mengunjungi Minahasa karena tertarik oleh berita-berita bahwa di Minahasa terdapat umat Kristen yang terlantar. Memang benar, di sana Camp menemukan sekitar 3.500 orang Kristen yang keadaannya terlantar dan pendidikannya terbelakang. Pada saat Camp mendatangi tanah Minahasa yang kedua kalinya, Camp berhasil mengunjungi 7 kampung atau negeri besar di Minahasa dan bertukar pendapat dengan pemimpin-pemimpinnya yang masih memegang kepercayaan Alifuru. Melihat pelayanan Joseph Camp yang cukup luas di Indonesia Timur seperti Ambon, Ternate, Sangir, Maluku Tenggara sampai Timor, maka Camp kemudian mengutus 2 pendeta ke Minahasa, yakni L. Lamers yang bertugas di Kema mulai 2 Juni 1822 dan D. Mueller yang ditempatkan di Tanah Wangko mulai 22 Juni 1822. Gerrit Jan Helendum
tokoh peletak dasar pekabaran Injil dan pendidikan di Minahasa. Pada tahun 1827, NZG kembali menempatkan Zendeling ke Manado, kali ini dengan mengutus pendeta Gerrit Jan Helendum. Helendum bertemu dengan sejumlah kepala negeri di Tondano dan berjanji mendirikan gedung sekolah dan rumah bagi para guru. Ia merekrut tenaga-tenaga pribumi dan mendidik mereka. Tahun 1828, berdirilah sekolah yang pertama di daerah Tondano atas upayanya. Ia menampung orang muda di rumahnya untuk menjadi murid piara. Upayanya menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun pilar pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Atas usaha pelayanannya yang sangat giat, maka sampai tahun 1839, ia telah mendirikan sekolah-sekolah di Kakas, Langowan, Paniki Bawah, Tateli, Kapataran, dan Lota. Jan Gerrit Helendum digelari peletak dasar pekabaran Injil di Minahasa. Helendum kemudian mendesak kepada NZG supaya menjadikan Minahasa sebagai lapangan zending, sehingga NZG kemudian mengirimkan dua penginjil, yaitu Johann Gottlieb Schwarz dan Johann Friedrich Riedel, yang masing-masing ditempatkan di Langowan dan Tondano tahun 1831. Dengan kehadiran mereka, Helendum merasa terbantu sebab usahanya untuk membangun sekolah-sekolah dan gereja akan semakin lancar. Tuhan memakai luar biasa Riedel dan Schwarz sehingga lanjutan pembangunan pendidikan Kristen di tanah Minahasa sungguh berhasil. Johann F. Riedel pada tahun 1833 bersama dengan orang-orang Tondano mendirikan gedung sekolah di Wanua Katinggolan dengan nama Volks School. Katekisasi atau pengajaran bagi katekisan dan guru sekolah diupayakannya. Pada 1847, peserta katekisasi sampai berjumlah 120 orang dan 300 pendengar. Di rumahnya, ia mendidik kaum muda membaca, menulis, dan berhitung, mengajarkan anak laki-laki bertani, bertukang, dan berternak. Anak perempuan diajari menjahit, menyulam, menyetrika, membersihkan perabot rumah tangga, serta memasak. Dengan pendekatannya yang luar biasa, berdirilah gereja-gereja dan ditempatkanlah guru-guru untuk mengajar serta memberitakan Injil. Riedel menggunakan metode pelipat gandaan rohani, yaitu mengkaderkan orang pribumi yang bersedia melayani di daerah pedalaman. Riedel mewariskan tentang saksi baptisan yang di Minahasa dikenal dengan Papa Ani dan Mama Ani dengan tugas membimbing kehidupan rohani anggota baptisan. Sementara itu, Johann G. Schwarz menyusun buku untuk menjadi sarana pembantu untuk pengajaran katekisasi. Ia membangun sekolah Kristen dan sekolah alifuru bagi mereka yang belum menerima Injil. Sekolah alifuru ini lama-kelamaan menjadi sekolah zending. Schwarz mendidik para pemuda untuk menjadi motor dalam pembangunan jemaat dan sekolah. Pelayanannya sampai ke Ratahan dan di sana ia membangun sekolah. Ialah penginjil pertama yang mengangkat jabatan penatua dan diaken di Minahasa, yang bertugas sebagai pengawas dan mengambil bagian dalam perundingan mengenai kepentingan rumah tangga jemaat. Dan ia juga mengajarkan teknik pertukangan, pertanian, bahkan kesehatan, serta membangun peradaban yang baik di tanah Minahasa. Pelayanan zending di Minahasa menghasilkan sekolah dan rumah sakit. Gereja dan zending memberi pelayanan yang cukup berarti kepada masyarakat Minahasa di bidang pendidikan serta kesehatan. Dari semula, zending telah mendirikan sekolah di tiap desa yang dilayaninya. Untuk memenuhi kebutuhan akan guru yang berpendidikan baik, zending mendirikan sekolah pendidikan guru atau SPG tahun 1851 di Sonder, Tanawangko, dan Kurangga. Pada tahun 1867, menyusullah lembaga pendidikan untuk penolong di Tomohon. 1867 sampai 1879 dibuka kembali pada tahun 1886 dengan nama Stofil, Sekolah Pendidikan untuk Pendeta-pendeta Pribumi. Pada tahun 1881 di Tomohon juga didirikan sekolah bagi anak-anak perempuan, para kepala dan orang terkemuka. Sebab menurut pengamatan pimpinan zending, pria yang sudah berpendidikan memerlukan istri yang berpendidikan pula. Pada tahun 1924 didirikan sekolah yang serupa bagi anak laki-laki. 10 tahun kemudian, kedua sekolah itu digabung menjadi HIS, Lower Year School. Semua sekolah tersebut tetap berada di tangan zending yang pada saat itu berjumlah 100 lebih. Pada tahun 1906 didirikan juga sekolah pertukangan di Wasian yang memberi sumbangan yang cukup besar untuk perkembangan ekonomi Minahasa. Kegiatan misi zending keluar daerah Minahasa. Dalam abad ke-19, para zending di Minahasa telah mencoba masuk ke daerah Bolang Mongondo, tetapi pemerintah Hindia Belanda terus-menerus merintangi pelaksanaan niat itu. Baru pada tahun 1904 mendapat izin untuk menempatkan seorang zending di Bolang Mongondo. Pelayanan zending itu mencapai Gorontalo dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Di samping itu ada ratusan guru Minahasa yang keluar dari daerah dengan menjadi pekerja NZG atau Badan Penginjilan. Mereka tersebar di Poso, Toraja, Kendari, dan sampai di Tanah Karo, Sumatera Utara. Di daerah Toraja saja, antara tahun 1915 sampai 1942, terdapat paling sedikit 40 orang guru Minahasa. Salah seorang di antara mereka dipilih oleh jemaat Toraja menjadi pendeta gereja Toraja yang pertama kali, 1941. Di daerah-daerah tersebut, pekerjaan yang dilakukan guru-guru Minahasa itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan yang dilakukan orang Ambon di luar Maluku Tengah. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu ingin video tentang hal ini dilanjutkan, tulis di kolom komentar jejak kekristenan di tanah Minahasa.